Halo teman-teman semua, seluruh keluarga dan saya mengucapkan selamat Hari Natal kepada kita semua yang merayakan dan juga selamat tahun baru untuk tahun yang akan datang. Tahun ini adalah tahun yang sangat mencekamkan, kita semua tahu itu, dan semoga tahun yang akan datang adalah tahun penyembuhan, kebaikan, dan kecerahan untuk kita semua. Iya, seperti biasa saya akan berbincang dengan Anda tentang pengalaman saya kemarin di supermarket. Iya, di supermarket ya. Ah, saya sempatin karena memang hari ini toko-toko makanan dan toko-toko apapun di Belgia ini karena tutup karena hari Natal. Jadi kemarin saya sempatin pergi ke toko untuk membeli sesuatu yang masih saya butuhkan. Nah, tiba-tiba saya dikagetkan seseorang yang pernah ku kenal, ya, karena dia sering datang ke rumah kita. Seperti yang pernah saya katakan, kami punya kafe dulu, ya, sekarang tidak lagi, ya. Dan sesaat dia datang ke rumah kami, ke tempat kami untuk minum-minum kopi, ya, dia masih ganteng lah, boleh dikatakan ganteng. Tetapi kemarin saya kaget, ah, hampir tidak saya kenal lagi. Dia menyebut nama saya, dipanggilnya, Melita, katanya begitu. Hey, halo, saya bilang. Jadi saya itu agak kaget juga, aneh, hampir tidak kenal, tetapi saya nggak saya perlihatkan kalau saya tidak begitu mengenal dia lagi, karena sangat berubah, sangat kurus, pucat, ya. Jadi entah gara-gara apa dia begitu saya tidak tahu, dan saya juga tidak ingin tahu. Nah, jadi hey, saya bilang, apa kabarmu? Saya bilang ya, apa kabar? Saya bilang begitu. Oh, tidak baik, saya begini, saya sakit, saya. Oh ya begitu ya. Tapi saya tidak memperpanjang karena maaf, saya tidak ingin lama-lama dekat dengan dia. Karena ada rasa aneh. Menurut saya, ya, dia juga mengatakan bahwa dia memang sakit, ya. Jadi saya mungkin mungkin ini salah atau tidak, tetapi saya tidak ingin dekat atau bahkan bicara dengan dia. Ya, saya ya tidak begitu senang karena dia, ya, oke. Jadi saya bilang, oh udahlah ya, terima kasih ya, selamat hari Natal ya, saya bilang begitu. Dan saya, dadah, saya bilang begitu. Nah, dia, ya, selamat hari Natal, tetapi saya tidak merayakan hari Natal, katanya. Loh, mengapa kamu tidak merayakan hari Natal? Apakah kamu bukan Kristen? Saya bilang begitu. Ya, saya Kristen. Saya sendiri saya sendiri di Kristeni di apa, permandian itu, kalau di kami orang Kristen, ya, permandian itu dimandikan kita dan dikasih nama kita, berarti kita sah jadi Kristen gitu. Ya, saya dimandikan di gereja itu, katanya, akan dekat gereja, ya. Oh iya, oke. Jadi kenapa kamu bilang kamu tidak merayakan hari Natal? Saya bilang begitu. Jadi dia agak-agak pikir sedikit, sambil garuk kepala, sembari dia sedikit mau mendekat, tetapi aku mundur, ya. Saya tetap jaga jarak dengan secara agak sopan gitu. Nah, setelah saya mundur, dia bilang, saya tidak merayakan hari Natal karena saya sakit, saya tidak punya uang, katanya begitu. Loh, kenapa kamu tidak punya uang? Dulu kan kamu punya kerja, saya bilang. Saya sakit dan saya tidak bekerja lagi. Walaupun tidak bekerja, kan kamu kan dapat dapat uang tunjangan dari pemerintah kalau memang kamu sakit. Bahkan orang sakit itu lebih banyak lagi pendapatannya. Semua karena obat-obatan kamu otomatis bayarannya berkurang. Cuman hanya seperempat dari biaya, dari harga orang sakit bayarnya. Nah, semua kamu bayar, berkurang bayarannya karena memang kamu sakit. Nah, atau memang kamu tidak ada begitu, saya bilang begitu. Jadi iya, memang benar. Tetapi itulah
tidak cukup. Oh, kenapa tidak cukup? Kenapa tidak cukup? Pemerintah kan sudah memperhitungkan itu kalau orang sakit. Kalau memang tidak ada pekerjaannya, baru kalau dof gitu ya, baru dikit dapatnya. Saya bilang kalau orang sakit justru banyak tunjangannya. Saya bilang ya begini katanya. Jadi dari situ saya pikir barangkali ini dia eh, drugs gitu ya. Karena kan kalau uangnya habis, kalau dia dapat uang dari pemerintah karena dia sakit, cukup itu, cukup. Nah, jadi saya pikir kenapa bisa habis? Nah, kalau dia sakit, yang bayar asuransi. Ya, walaupun tidak semua dibayar asuransi, tapi memang itu dibayar asuransi. Pikiran saya, kok aneh ini, kok bisa berkata begitu. Jadi dalam pikiran saya berarti ini sudah drugs ini. Kenapa habis uangnya? Tanpa diketahui uangnya entah kemana-mana habis begitu. Jadi ya dia tidak sungkan-sungkan menanyain sama saya, boleh saya meminta uangmu katanya. Loh, dari mana saya dapat uang? Saya bilang, aku kan orang luar di sini, saya tidak punya kerja. Ya kamu tahu kalau usaha kami tidak ada lagi, jadi uang kami sudah berkurang, tidak ada lagi seperti yang dulu. Saya bilang begitu. Ya tapi tolonglah saya katanya. Hah? Tolong? Orang bule itu minta tolong sama saya. Ya apalagi tentang uang minta tolong sama saya. Siapa saya ini? Saya tidak ada apa-apa, saya juga tidak bekerja. Tetapi kok berani dia minta begitu kepada saya? Apa dia pikir saya punya uang? Apa dia pikir saya orang bodoh? Saya pikir begitu ya. Jadi, saya udahlah. Tapi kayaknya memang dia sakit banget itu. Kelihatan dari wajahnya memang benar-benar dia sakit. Tetapi kalau dia tidak punya uang katanya, saya tidak percaya. Tetapi saya pikir, sudahlah, wajahnya memelas minta uang itu, memelas minta uang, dan saya pikir, ini Natal. Biarlah, di masa Natal ini biarlah aku kasih uang yang dimintanya itu. Tetapi saya mengasihnya cuma 10 euro aja, karena di masa pandemik ini, kita semua membayar sesuatu itu harus dengan bank kontak ya, dengan ATM ya, pakai itu kita bayar. Jadi saya itu tidak kebiasaan saya juga tidak terlalu bawa uang di dalam tas atau di dompet ya. Saya tidak mau banyak uang cash di situ. Tidak banyak, memang saya tidak punya banyak. Seadanya aja. Kalau minum kopi gitu ya, karena minum kopi kita harus bayarnya langsung aja, tidak pakai. Ada juga memang yang pakai PIN ya, tapi banyak juga kafe tidak harus pakai PIN. Jadi saya sediakan itu 10.000 aja, 10 euro aja di dompet saya. Ya, saya tidak bikin banyak-banyak karena memang tidak banyak, sedikit aja. jujur saya nih, saya nggak punya banyak uang loh. Jadi saya lihat dari wajahnya dan saya pikir, ini hari Natal. Biarlah saya kasihkan itu. Kalau memang dia pun berbohong kepada saya, katanya dia tidak punya uang, tidak apa-apalah. Soalnya dulu sudah banyak uangnya datang ke kami karena dia minum kopi di tempat kami, karena kami dulu punya kafe ya. Jadi dia sering datang minum, dia memang klien kami, klien yang boleh dikatakan klien tetap. Tetapi kami sekarang tidak punya usaha lagi, jadi makanya saya sudah lama tidak melihat dia. Selama usaha kami tutup, dia tidak tentu klien kami dulu tidak pernah lagi kelihatan. Nah, dia juga saya tidak pernah lagi melihat dia. Hanya sekali entah di mana, tetapi hanya dari jauh. Halo, saya itu tidak suka terlalu dekat dengan orang-orang ini. Walaupun saya kenal, saya tidak mau dekat-dekat. Jadi saya pikir aja lah, kalau memang dia bohong, sudah tidak apa-apa. Ini hari Natal, saya anggaplah itu sebagai sebagai hibah saya, sebagai ya rasa kasih saya di dalam hari Natal ini kepada orang yang membutuhkan. Karena saya juga tidak punya banyak, jadi mungkin dengan cara beginilah saya bisa memberi orang. Itu saja pikiran saya di dalam hati. Nah, karena saya tahu dia dulu banyak uang, jadi saya pun sebetulnya merasa aneh juga mengapa dia sampai hati meminta begitu. Apakah kepada saya aja
dia berani begitu, atau kepada orang Belgia asli ini dia juga mau membuat begitu, saya tidak tahu. Tetapi yang ada di pikiran saya, biarkanlah ini sebagai rasa terima kasih saya kepada Tuhan, karena dalam hari Natal ini adalah hari kasih. Dalam Kristen itu adalah hari kasih yang kita dapatkan dari keluarga ataupun dari teman kita ataupun dari tetangga. Nah, ini saya anggap aja ini rasa kasih saya kepada sesama manusia yang membutuhkan. Nah, itu saja pikiran saya. Kalau sebetulnya sih saya tidak mau mengasih karena saya tahu dia itu dulu punya, tetapi memang sekarang ini saya lihat dari wajahnya memang sangat wajah yang dikasihani. Tetapi kalau dia menjadi sakit, menjadi begitu gara-gara drugs, saya itu tidak setuju. Tetapi tidak apa-apalah. Sekali ini saya mengasihkannya dia 10 euro kemarin. Nah, mudah-mudahan itu menjadi berkat bagi dia dan juga menjadi berkat kepada saya di hari Natal ini. Baiklah teman-teman, itulah cerita saya kemarin dan sebagai cerita saya untuk hari Natal ini. Itu saya jadinya konten saya untuk hari Natal. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari Natal buat kita semua. Semoga damai bersama kita satu sama lain di dalam hati kita, di dalam rumah kita, dan di dalam semua tempat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Ciao, ciao. Horas.